Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi di video kali ini aku tuh mau jelasin soal penyakit aku yang kemarin. Karena banyak sebagian orang yang pasti bertanya-tanya sakit apa sih. Nah, jadi aku tuh kemarin sakit dystonia namanya. Jadi dystonia itu adalah gangguan otot yang bergerak sendiri. Dan penyebab pastinya itu belum diketahui apa. Nah, kalau aku sendiri dystonianya itu dystonia cervical dystonia. Jadi kepala aku tuh kayak gini, muter ke sini, terus bahu ini lebih ke atas, jadi gini. Bayangin, ini enggak kayak gini aja. Jadi mau ngapa-ngapain harus kayak gini. Emang bisa muter lagi. Bisa sih kayak gini muter, tapi nanti balik lagi ke sini. Oke, aku mau ceritain gimana awalnya aku kena dystonia dulu ya. Jadi aku tuh dulu sempat kerja di garmen, mungkin penyebabnya itu ya. Kerja di garmen karena entah kecapean, entah terlalu kerja keras, entah apa. Awalnya sering sakit kepala sebelah kiri, sebelah sini. Punya sering migrain, ke leher tuh capek, berat. Tapi awal-awalnya emang gak seintens waktu sekarang. Dulu paling sebulan sekali. Itu dari 2019 sebelum aku nikah. Udah sering sakit kepala tuh. Cuma aku biarin aja kan, cuma dikasih obat sakit kepala udah lagi. Terus kan makin hari tuh makin bertambah tahun, sakit kepalanya makin intens. Nah, memasuki tahun 2022 ini pas bulan Februari. Nah, bulan Februari itu udah sering sakit kepala. Tapi ya biasa aja, udah periksa ke kolesterol normal. Semuanya normal sih. Nah, karena semuanya normal, aku bingung kan, ini kenapa? Soalnya leher tuh berat banget di sini, berat, bener-bener berat. Sampai yang tiap sakit kepala, aku pasti muntah. Sakit kepala muntah. Gitu terus tiap sakit kepala nih. Kalau cari di Google udah pasti banyak banget kan, pasti banyak banget itu keluar semua penyakitnya apa aja. Itu malah bikin tambah takut, bikin tambah stres. Nah, pas awal bulan Februari itu aku vaksin kedua. Nah, habis itu bener-bener drop banget. Tapi kondisinya, maksudnya belum ke rumah sakit ya, ini tuh masih berobat di dokter sekitar aja, kayak dokter di bidan gitu loh. Nah, kondisi saat itu tuh aku lemas, terus kepala aku tuh kayak tiap malam muter nggak bisa bangun aja. Bangun dikit muter kepalanya, nggak kuat bangun, nggak kuat jalan, lemes banget, muntah terus. Oh ya, sebelum kejadian yang habis vaksin ini, emang aku tuh udah ngerasain banyak hal. Jadi kayak buat jalan itu kakinya agak susah, sakit kadang, sakit kepala terus-terusan. Terus nih, ini di belakang leher tuh kayak yang kejang-kejang, getar-getar sendiri gitu loh. Sama keringetnya pokoknya keringet dingin, gak ngapa-ngapain tapi keringetan aja di kepala sebelah sini, yang sebelah kiri, bukan semua ya, sebelah kiri. Terus gemeteran. Nah, setelah habis vaksin aku gak bisa ngapa-ngapain itu.
sampai bulan berapa ya, bulan Maret juga aku masih sakit. Akhirnya ke dokter saraf. Aku beraniin diri tuh, awalnya emang bener-bener takut, bener-bener yang beneran takut gitu loh ke dokter saraf. Nah, pas ke dokter saraf ditanyain tuh, pernah jatuh nggak, atau ada sering sakit gigi nggak. Aku dikasih obat macem-macem banget. Terus habis ke dokter saraf, obatnya kan habis buat 2 minggu. Ternyata masih nggak enak, masih malah tambah parah kan. Memasuki bulan puasa tuh udah kayak gini, tapi belum yang sampai gini loh, masih gini aja, masih baru segini nih. Kan bilang sama dokternya, kenapa dok? Tapi dokternya baru nyuruh ronsen, mau dilihat, ternyata ronsen tuh nggak apa-apa. Terus abis ronsen aku di CT scan juga nggak apa-apa. Aku juga sering bilang, dok malah ini tambah parah kayak gini terus dok, kayak gini miring kayak gitu terus dok. Buat jalan, aku jalan sampai dipegangin gini loh, pegangin kayak gini, karena kayak gini terus kan, jadi aku pegangin gini biar dia tetap stay ke depan. Terus dokternya nyaranin kan, ya udah terapi aja. Itu tuh belum disuruh MRI ya, terapi aja katanya. Oke, aku terapi, tapi sama aja sih, nggak belum ada perubahan. Nah, karena di dokter belum ada perubahan, akhirnya aku disuruh ke kayak ustadz kiai gitu loh, tapi dipijat juga, sama didoain, kasih air. Kayak kalian pasti udah tahu lah gimana kalau di kiai gitu. Awalnya enak kan. Nah, pas yang kedua kali itu malah tambah parah. Tadi aku nggak ke situ-situ lagi. Nah, terus aku tuh kepikiran kan, oh ya kenapa nggak konsul di Halo Dokter. Aku konsul di Halo Dokter kan. Terus kata di dokter saraf. Terus kata dokternya, aku kasih tahu dulu fotonya nih, fotonya aku tuh kayak gini nih dok, kayak gitu terus dokternya bilang, oh ini mah distonia. Nah, aku kan nggak tahu ini distonia tuh apa, sebelumnya nggak tahu. Nah, aku tahu tuh dari Halo Dokter itu loh, dari konsultasi di Halo Dokter. Aku bilang pas konsultasi tuh, aku di dokter saraf nggak dikasih tahu nih sakitnya apa. Udah CT scan tapi nggak ada apa-apa, udah ronsen nggak ada apa-apa. Terus kata dokternya, ya udah katanya, nanti pas konsultasi di dokter saraf kamu bilang aja ini distonia. Nah, akhirnya pas konsultasi di dokter saraf, pas di rumah sakit itu, aku bilang, apa ini distonia dok? Dokternya nggak percaya tuh, karena emang susah buat diagnosa ini distonia apa bukan. Itu nggak sembarangan orang yang bisa. Nah, jadilah si dokter itu suruh aku MRI. Oke, aku MRI hari itu juga. Terus nunggu hasilnya kan 1 minggu kemudian aku lihat hasilnya. Ternyata itu tuh ada ini saraf kejepit di leher L3, L4, L5. Karena saraf kejepit itu kan bukan ciri-cirinya bukan yang kayak gini terus. Aku sih mikirnya ini distonia sama saraf kejepit, jadi dua-duanya. Jadilah aku nyari-nyari tentang distonia. Pokoknya nyari di YouTube, di mana aja, di grup Facebook. Nah, aku ketemu tuh di grup Facebook akhirnya ya. Ternyata bikin hati aku down gitu.
tambah down, tambah drop, bener-bener yang drop banget, dan itu bikin aku distonianya makin parah. Nah, pas aku tahu distonia itu penyakit yang nggak bisa disembuhkan, aku udah pasrah, udah ya Allah, aku pasrah gitu loh. Aku nggak tahu harus gimana lagi, nggak tahu, karena kayak bener-bener emang dikasih apa ya, dikasih Allah tuh ngasih ujian kok gini banget, mikirnya gitu kan, kenapa sih aku dikasih sakit ini, karena bener-bener sakit. Distonia itu nyiksa banget. Nih kalau kalian lihat ini, aku tuh udah mendingan sama dulu, gini banget gini, terus kayak gini aja. Nah lanjut lagi, yang aku lihat di grup Facebook itu, aku banyak banget informasi di situ tuh, banyak banget pengobatan, tapi akhirnya aku ketemu sama orang yang baik banget, yang ngasih aku jalan. Dia bilang gini, daripada kamu kemana-mana nggak ada hasil, buang-buang tenaga, buang-buang duit, buang-buang waktu, lebih baik kamu ke ahlinya langsung, yang udah nyembuhin beberapa pasien distonia juga. Jadi aku percayakan, karena emang profesor itu udah nyembuhin yang sakit distonia sebelumnya. Profesornya namanya Profesor Yusuf Misbah, dia di Rumah Sakit Abdi Waluyo, tapi nggak di situ doang sih, yaitu dokter kepresidenan. Jadilah aku tuh berangkat ke Jakarta ke Rumah Sakit Abdi Waluyo, tapi harus bikin janji dulu tentunya. Aku janji pas awal bulan, dapetnya akhir bulan. Awalnya emang udah pesimis duluan ya, karena udah mikir nih, itu tuh rumah sakit bagus, terus mikirin biaya botok, mikirin biaya yang lain-lain, udah pusing duluan kalau dipikirin mah. Tapi udah bismillah aja, aku yakin aku pasti sembuh. Biar masalah biaya insya Allah ada. Dan alhamdulillah pas nyampe rumah sakitnya, kan antigen dulu ya nih, jadi aku mau kasih tahu biayanya. Ini buat antigen buat 2 orang, jadi buat aku sama yang dampingin itu 1 wajib antigen dulu. Terus pas masuk ke ruangan dokternya, alhamdulillah langsung ketemu sama profesor. Aku langsung jelasin ciri-cirinya, dan dia bilang ya itu distonia. Langsung aku ditindak, dikasih suntikan. Ini disuntik, dipencet dulu sih, tapi dia kayak langsung tahu gitu loh, pencet. Emang bener pas dipencet, bukan, padahal pencetnya tuh enggak sampai yang neken banget, enggak, biasa aja, tapi sakit banget sampai aku udah ya apa sih, ngeluarin air mata. Itu suamiku yang lihat juga, dia agak-agak ngeri katanya. Dipencet terus disuntik lagi, dipencet disuntik lagi. Aku seingatnya di sini tuh 4, di sebelah kanan 4 ya, sama di sebelah kiri 4. Nah habis suntik itu emang agak plong gitu, tapi masih kerasa emang berat banget. Aku masih jalan gini, terus dikasih obat, dikasih salep juga. Dan alhamdulillah sih biayanya nggak segede yang aku bayangin. Tapi kalau emang buat suntik botok itu mungkin sampai sekali suntik botok itu 5 jutaan. Kalau pas kemarin
aku bukan suntik botok, tapi cuma buat lemesin doang. Nah yang aku heran tuh, kenapa aku nggak suntik botok gitu, tapi udah lumayan enakan. Tapi ya alhamdulillah sih, di posisi sekarang tuh udah alhamdulillah banget, aku nggak perlu suntik botok, nggak perlu kesana lagi, karena udah enakan. Kalau dibilang sembuh, ya emang penyakitnya nggak bisa disembuhin. Nah sebelum aku ke rumah sakit juga nih, aku mau cerita. Aku kan sharing ke beberapa orang sesama dystonia yang aku temuin di Facebook. Beberapa dari mereka itu emang ada salah satu orang yang emang sembuh, banyak sembuh terus kambuh lagi gitu. Sembuh dalam artian gini, dia nggak diapa-apain, nggak berobat kemana-mana, tapi sembuh sendiri, tapi kambuh lagi. Nah yang aku takutin kan kayak gitu, takutnya kambuh lagi. Jadi sebisa mungkin aku harus bisa jaga diri, dijaga jangan sampai kambuh lagi. Nah gimana sih caranya biar nggak kambuh lagi? Seharusnya aku tuh gak boleh begadang, gak boleh stres, gak boleh capek. Udah itu 3 syaratnya. Profesornya bilang 3 itu harus dilakuin. Tapi gimana ya, aku kan punya anak kecil yang kalau tidur sampai begadang sampai malam. Ya tapi aku sih semoga aja, minta sama Allah jangan sampai kambuh lagi. Aku nggak mau penyakit itu kambuh lagi, bener-bener nggak mau kejadian kayak kemarin. Nah aku mau kasih tahu juga, pas aku berobat di rumah sakit umum daerah di daerahku ini, aku gratis. Pertama kan aku nggak pakai BPJS, habis sekitar 1 juta itu buat obat belum pendaftaran. Nah terus berobat yang kedua dan seterusnya sampai ronsen, CT scan, MRI juga aku alhamdulillah gratis semua pakai BPJS. Nah kalau masih ada yang nanya udah sembuh ya sakitnya, gimana ya jelasinnya? Bilang udah sembuh tapi keadaannya udah sehat alhamdulillah, tapi penyakitnya emang gak bisa disembuhin, cuma bisa dicegah jangan sampai kambuh. Udah gitu aja sih, karena emang masih suka capek di sini lehernya. Kalau udah capek banget di sini lehernya, capek, kaku, pegel. Terus upaya apa aja sih pas lagi sakit tuh ngelakuin apa aja? Olahraga enggak? Nah aku tuh olahraga tapi nggak kuat. Bayangin orang lagi sakit disuruh olahraganya, padahal olahraganya emang kayak gini-gini sih, kayak lemesin kepala, tapi bener-bener nggak kuat sampai muntah. Aku muntah habis olahraga, muntah padahal olahraganya belum selesai. Aku ngelakuin yoga karena apa ya, penyakit ini tuh di Indonesia jarang ya, jadi informasi mengenai penyakit dystonia juga jarang banget sih. Kebanyakan ini tuh di luar negeri, di Amerika sama di Korea. Itu ada di Korea tuh, ada tempat praktiknya juga. Nah dari semua usaha ikhtiar yang aku jalanin, tentunya aku selalu melibatkan Allah, melibatkan Tuhan. Apa aja sih amalan yang harus dilakukan saat kita tuh pengen sesuatu? Kayak misalnya aku pas sakit kan, aku pasti pengen sembuh, dan karena mungkin aku yakin aku bisa sembuh, aku semangat, Allah kasih jalannya. Yang pertama yang pasti kita harus sholat wajib 5 waktu.
Terus aku sholat hajat. Sholat hajatnya dilakuin pas sebelum tidur, karena aku tidurnya kan malam terus sama anakku, nungguin anak. Terus setiap habis sholat jangan lupa zikir, terus baca surat Al-Mulk. Aku selalu baca itu, Al-Mulk, Al-Waqiah, Yasin. Nah, kalau kalian kuat, jadi semalam kalian baca Yasin 41 kali. Itu dalam satu waktu ya, nggak boleh dijeda, misalnya hari ini 5, besoknya 5, enggak. Harus misalnya waktunya habis isya, kan waktunya panjang ya, atau habis sholat subuh, itu dibaca 41 kali. Memang berat ya, agak berat nih menurut aku juga, karena aku sendiri juga nggak kuat. Aku berhenti di 16 kali. Nah, oke, segitu aja videonya. Mungkin masih banyak banget sih sebenarnya, ceritanya masih panjang. Ada beberapa juga yang gak aku ceritain, kayak ya adalah, tapi segitu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.